Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, eh, a a a a a a. Ya, oke, hari ini aku pengen jelasin tentang digital marketing yang aku lakukan ya, teman-teman. Bisa digunakan untuk kepentingan marketing di apotek, teman-teman. Ini kita lihat, teman-teman, di itu coret-coretan pemikiran saya itu. Ada banyak coret-coretan di sini juga ya, teman-teman. Di sini ada banyak coret-coretan, teman-teman. Nah, ini adalah hasil kerjaan pemikiran saya, teman-teman, yang saya implementasikan di apotek. Dan mungkin teman-teman ingin tahu gambarannya, ada di workshop tanggal 25 besok di Surabaya. Tapi saya pengen jelasin sedikit untuk teman-teman yang ingin tahu sekali, ingin tahu sekali. Saya kasih gambaran sedikit bahwa di sini dulu nih, tak jelasin yang ini nih, yang ini. Jadi teman-teman, tentang digital marketing yang kita lakukan itu ada di Facebook, kemudian ada di email marketing, ada di Facebook Ads, IG Ads, kemudian ada di Telegram, ada di IG, ada di YouTube, ada di website, itu banyak. Nah, ini apa sih gitu kan? Ini pembagian pekerjaan, teman-teman. Pembagian kerjaan kami, ini ada yang namanya konten kreator. Konten kreator itu bikin konten, teman-teman. Nah, seperti hari ini saya nerangin kayak gini, salah satunya bikin konten. Kemudian ada yang tukang broadcast atau tukang berinteraksi dengan pelanggan kita gitu. Kemudian ada yang customer service. Customer service ini tugasnya adalah closing, teman-teman. Closing biar terjadi penjualan. Nah, teman-teman, konten kreator itu tugasnya itu ada bikin copywriting, bikin konsep materi iklan, bikin gambar, bikin video, bikin landing page, bisa motong-motong video seperti itu, teman-teman. Nah, yang bikin konsep tadi ketuanya namanya digital marketing nih. Ini yang bikin konsep materi iklannya gitu. Nah, digital marketing ini nyuruh konten kreator untuk membuat materi-materi yang sesuai dengan konsepnya gitu. Nah, apa aja yang dibuat dan apa aja yang dilakukan konten kreator? Konten kreator itu melakukan beberapa pembuatan. Ini kotak-kotak ini adalah satu konten bisa digunakan untuk sekian upload gitu. Misalnya FB Story, IG Story, WA Story, YouTube Status. Nah, ini satu konten kreator gitu. Kemudian komen status, story FB, status WA, status IG, status komen story IG gitu, satu konten kreator gitu. Kemudian FB Ads, IG Ads itu bisa gambar, bisa video, itu satu konten. Kemudian email marketing itu satu konten lagi. Nah, ini dalam lagi pembahasannya nanti. Kemudian FB biasa, WhatsApp Blast, grup WhatsApp searah, FB fanpage, Telegram, IG biasa, itu satu konten kreator. Kemudian website itu juga beda lagi kontennya. Kemudian YouTube video sama Facebook Watch sama IGTV sekarang IGTV juga itu satu konten kreator. Satu konten pembuatan. Kemudian YouTube Live, FB Live, IG Live itu juga satu konten. Nah, setelah konten ini jadi, maka ada orang yang broadcast, bisa orang yang sama, bisa orang yang beda. Kalau di tempat saya masih terjangkau dengan orang yang sama. Jadi sehari bikin konten kreator semuanya ini, kemudian 5 hari tukang broadcast gitu. Broadcast itu tujuannya apa? Yang pertama adalah broadcast info-info yang sesuai konsepnya. Hari ini apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari kelima apa, hari keenam apa, hari ketujuh jualan musilah gitu. Edukasi jualan, edukasi jualan gitu. Nah, tukang broadcast ini ada yang broadcast, ada yang interaksi gitu. Ada yang tujuannya interaksi engagement.
engagement ya namanya ya. Nah itu ada nanti misalnya nih FB status, FB biasa, komen status FB, FB Watch, FB Live. Nah ini sudah digolongkan per FB ini, per FB. Ini WhatsApp itu ada apa? WhatsApp Blast, WhatsApp status, komen status WhatsApp pelanggan, kemudian grup WhatsApp, kemudian grup WhatsApp searah. Nah itu ada 6. Kemudian FB fanpage ini persiapan untuk FB Ads nanti. Kemudian YouTube itu kalau di tempat saya itu YouTube statusnya udah aktif karena subscribernya udah ribuan, udah aktif YouTube status. Kemudian YouTube live streaming itu juga sudah aktif. YouTube Ads belum pernah saya gunakan tapi cuma bakar uang aja. Kemudian YouTube video ini kalau teman-teman bisa mengolah kata kuncinya dan sesuai dengan pelanggan teman-teman itu nanti akan naik ke atas. Kemudian website, kemudian FB Ads, Telegram Group, BC Telegram, ini untuk pelanggan apotek, ini untuk menyimpan data-data yang dipentingkan mereka gitu. Misalnya e-book bagi peserta baru yang grup, belum dapat e-booknya, grup WhatsApp kan nggak bisa baca atas-atasnya, maka diarahkan untuk membaca di grup Telegram itu gitu. Tapi ini masih jarang kalau di apotek saya pakai Telegram. Orang pakai Telegram itu masih agak jarang. Kemudian ada email marketing, ada IG story, IG biasa, IG TV, komen IG TV, IG DM, IG live. Kemudian ada IG ads gitu. Nah, ini untuk bisnis lokal ditempatkan aja di peta. Petanya lokal, jarak 10 kilo gitu. Nah, nanti ngundang trafficnya gimana itu. Itu bisa nanti dipelajari. Kemudian yang bisa pakai robot, kalau saya pakai robot itu adalah broadcast pakai robot itu email marketing, IG, FB Ad, FB biasa, sama WA Blast. Itu bisa pakai robot gitu. Jadi di setting langsung pakai robot broadcastnya gitu. Nah, kemudian ada yang namanya customer service. Customer service ini kalau di apotek saya itu fungsinya closing. Misalnya ada yang tanya obat, itu jelasin terus closing. Kemudian ngasih kwitansi, misalnya butuh kwitansi nota itu atau minta diantar jemput. Kemudian follow up yang menyenangkan, itu follow up menyenangkan itu udah sembuh Bu atau sehat, itu selamat lahirannya atau apa gitu. Kemudian mengarahkan ke grup Facebook gitu. Kalau kita mengarahkannya ke grup WhatsApp. Kalau kita mengarahkannya pakai sembuh tidak sembuh gitu. Setiap 3 hari pelanggan kami ditanyain Ibu sudah sembuh belum gitu. Silahkan gabung ke info grup WhatsApp. Maintenance group, mereka tujuannya juga maintenance group itu misalnya ada yang tanya gitu, misalnya grupnya bukan grup searah, kemudian merekap nomor HP baru di Excel yang nggak masuk di Excel. Nah, misalnya belum ada namanya, direkap nomor handphonenya. Nah, kalau customer service ini yang paling susah pendelegasiannya, karena mereka harus diajari cara jawabnya, cara merespon pelanggan itu, ini yang paling susah didelegasikan. Nah, kemudian kalau bagi teman-teman yang apoteknya baru itu, maka yang dibutuhkan adalah cari database. Nah, kita akan arah ke sini nih. Di sini kita database-nya itu ambil database-nya secara offline, itu bisa pakai resep, kemudian swamedikasi, cek kesehatan, itu seperti itu. Kemudian member juga bisa. Kemudian kita juga menarik database kuliah online. Kuliah online itu gimana? Kalau kita kuliah online, kita nggak bikin grup, tapi kita masuk ke grup mereka. Kalau kita udah masuk ke grup mereka, maka di dalam grup itu ada nomor WhatsApp-nya. Nah, itu kita catain satu-satu. Setelah kuliah selesai, kita follow up pakai robot. Atau juga bisa pakai satu persatu follow up-nya gitu. Follow up Ibu, saya yang kuliah online semalam, penyuluhan obat semalam, maka kami mohon simpan nomor handphone kami gitu. Intinya seperti itu. Nah, ini kita dapat database itu. Kemudian kita juga melakukan penyuluhan offline, itu juga dapat lead database. Dari database itu udah kondisinya dia udah pelanggan yang tahu apotek kita.
Nah, karena pelanggan itu tahu apotek kita, maka kemudian customer itu bisa kita masukkan dalam grup, kemudian kita beri edukasi. Setiap hari seperti konsep tadi, hari pertama edukasinya apa berurutan. Kalau misalnya mau jual event cek kepadatan tulang, maka eventnya adalah kepadatan tulang itu apa, osteoporosis apa, ditakut-takuti gitu kan, bahayanya apa gitu. Ditakut-takuti gitu. Ya pada akhirnya pada hari ke-7 dul promo pengecekan kepadatan tulang gitu. Jangan tunda tulang Anda keropos gitu. Nah, itu. Nah, kalau udah ini arahnya adalah ke produk. Diarahkan ke sini mendaftar, akhirnya dia cek kepadatan tulang, maka kita jualannya apa? Harus jualan. Jualannya produknya apa? Produknya CDR atau produknya apa? Produknya pokoknya vitamin-vitamin kalsium seperti itu. Nah, dari situ maka itu udah seorang yang sudah membeli itu menjadi promo hot market. Nah, ini bisa kita promo setiap waktu gitu. Kita promo itu. Nah, kalau saya mengumpulkan kolamnya melalui grup searah. Jadi di WhatsApp, di HP saya, di HP saya ini banyak grup searah yang tak tunjukin ya. Banyak grup searah yang kita, nah ini nih banyak grup searah, ya kan? Nah ini banyak grup searah yang ini untuk kolam kita. Jadi kita nggak usah capek-capek broadcast ke personal satu persatu, walaupun kadang bisa, tapi kita umumkan aja di grup searah ini. Nah, di grup searah ini kita beri umpan, kita beri makanan, kita beri promo, kita beri bonus, kemudian kita jualan seperti itu. Nah, setelah promo ini, maka kemudian kita akan ada event-event, kita bikin event-event. Besok yang tanggal 16 itu kita bikin event kecantikan Wardah, itu beauty class. Kemudian pernah juga USG kerjasama semua deh, ada pijat listrik, kemudian ada pijat listrik, pengobatan gratis, kemudian ada cek kepadatan tulang, cek kesehatan tensi, sama cek yang pakai alat-alat itu gitu, kemudian cek kesehatan mata itu kerjasama dengan Akur Optik itu gitu, seperti itu. Nah, yang di sini ini adalah pola pikirnya. Ini adalah pola pikirnya. Di mana ini? Pola pikirnya. Jadi semua pelanggan datang kelihatan ya, pelanggan datang itu kemudian kita resep, cek kesehatan atau WhatsApp, kuliah WhatsApp di grup mereka itu masukkan ke database. Dari database semua ini masukkan ke grup searah. Di grup searah itu nanti kita bisa lemparkan like fanpage, like Google Business, sama komen pakai giveaway apa gitu, pakai giveaway. Jadi nanti harapannya semua pelanggan kita itu di semua medsos itu melihatnya kita gitu, melihatnya kita di Facebook, melihatnya kita, IG melihatnya kita, Google Business melihatnya kita, kemudian di apalagi di YouTube juga melihatnya kita gitu. Jadi semuanya terset gitu. Kalau semua udah kita set, pelanggan kita ngelihatnya semuanya ke kita, maka kita tinggal nanti kalau udah punya kolam semuanya itu, kita tinggal edukasi, promo, jualan. Edukasi, promo, event, jualan. Edukasi, promo, event, jualan. Nah, ini semua kan konsep. Gimana teman-teman mengaplikasikannya? Ikuti kelas saya digital marketing untuk apotek, khusus marketing untuk apotek. Tunggu tanggal mainnya, yang terdekat adalah di tanggal 25 besok di Surabaya. Tapi udah slot, udah penuh karena sudah 81 orang, maka ikuti event-event selanjutnya gitu ya. Oke, assalamualaikum ya.